Baik, di sini saya dari mahasiswa Unjat. Ya. Ini izin bertanya Ya. terkait psikologi agama Anda. Monggo dipersilakan untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diano Hodis. Umur saya sekarang 24 tahun. Status saya sekarang karyawan swasta. Agama saya agama Islam. Baik, di sini saya langsung ke intinya ya. Di sini saya akan menanyakan 4 pertanyaan terkait agama sampeyan, yaitu pertanyaan pertama yaitu bagaimana Anda bisa mengenal agama Anda, yaitu Kalau tentang mengenal agama saya Islam dari lahir. Karena kedua orang tua saya memang agamanya Islam. Cuman seiring berjalannya waktu dan usia, untuk pemahaman tentang agama saya mulai belajar sendiri, bisa dari sekolah atau tidak dari lingkungan sekitar saya, karena mayoritas lingkungan saya juga mayoritasnya agama Islam. beralih ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana Anda menjalankan agama Anda Islam ya. Menjalankan agama Anda itu bagaimana dalam beribadah, apakah Anda rajin atau bagaimana? Wah, kalau ditanya rajin atau tidaknya, sebenarnya saya punya prinsip sendiri ya. Dalam agama itu kan ada wajib dan sunnah. Kalau dari saya sendiri sebenarnya lebih mengutamakan yang wajib terlebih dahulu, baru yang sunnah. Nah, berhubung saya ini status saya karyawan swasta dan ada kesibukan lain-lain ya, saya lebih mendahulukan 5 sholat wajib terlebih dahulu, sebisa mungkin saya jalankan setiap hari. Itu untuk yang sunnah atau yang beribadah yang lain-lain, kalau bisa saya akan kerjakan, kalau tidak saya akan tinggalkan dan memilih prioritas yang lain. Kalau tidak, jadi kalau misalkan yang tanya ibadah saya itu rajin atau bagaimana, sebenarnya saya tidak bisa dikatakan rajin atau dikatakan malas, seperti itu. Jadi menurut saya sedang-sedang saja sebagai seorang muslimin, seperti itu. Bisa jadi kalau menjalankan ibadah yang wajib, bisa jadi sampean ini dianggap rajin. Sebenarnya kalau masalah ibadah wajib itu ya, standarnya orang Islam memang ibadahnya yang wajib terlebih dahulu. Jadi kalau sampean melihat orang yang sholat lima waktu itu dikatakan sebagai ahli ibadah, sebenarnya itu salah. Karena memang standarnya orang Islam memang seperti itu ya. Nah, kalau sampean melihat ahli ibadah itu, yang aslinya ahli ibadah itu yang melakukan wajib dan sunnahnya sebisa mereka. Maksudnya mereka selalu usahakan yang wajib dan sunnah itu selalu berjalan berdampingan. Oh iya iya. Kalau jadi bukan yang sholat 5 waktu itu sudah ahli ibadah, bukan. Menurut saya seperti itu, karena standarnya orang Islam itu memang mengerjakan yang 5 waktu tersebut. Kalau yang dinamakan ahli ibadah, itu yang mereka menjalankan ibadah wajibnya dan sunnahnya secara bersamaan, dan mereka selalu mengusahakan dua itu. Kalau dari saya seperti itu. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di sini pertanyaannya yaitu, apakah Anda pernah mengalami masalah yang berat dalam diri Anda yang sampai mengguncang jiwa? Apakah pernah, dan bagaimana cara Anda mengatasi masalah tersebut? Tentunya setiap orang mempunyai masalah masing-masing ya. Kalau yang pernah saya alami, memang pernah saya mengalami suatu masalah ya. Cuman entah bagaimana, mungkin dapat hidayah dari Tuhan, saya kembali mengajukan saya dan meminta berdoa dan pertolongan kepada Tuhan saya.
memang doa itu tidak menjadi faktor utama untuk menyelesaikan masalah. Cuma dengan saya berdoa itu setidaknya hati saya merasa tenang dan saya merasa masalah saya terbagi dengan Tuhan saya. Dengan saya menyampaikan kepada Tuhan, saya merasa lebih tenang, lebih ringan, benar seperti itu. Jadi ketika hati saya sudah lebih ringan, otomatis pikiran saya juga lebih tenang dan lebih bisa untuk mengendalikan situasi dan mencari jalan keluar. Mungkin seperti itu. Jadi berdoa kepada Tuhan itu adalah awal mula dari suatu pemecahan masalah. Kalau dari saya seperti itu. Karena ketika jiwa kita tenang, ada saja pokoknya jalan keluar yang kita temukan atas masalah-masalah kita, sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan. Yang penting sudah berserah diri kepada Allah Ya. dan ingin berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, benar. Jadi yang pertama seperti yang menyampaikan, berdoa dulu untuk menenangkan hati kita dan pikiran kita. Kedua, tetap usaha dari kita sendiri. Baik, selanjutnya ini sudah beralih ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya yaitu, apakah Anda ini pernah melakukan suatu hal yang bersifat ubudiyah, seperti contoh sholat, haji, atau beribadah yang lain, untuk menenangkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah agar menjadi pribadi yang lebih baik? Kalau ditanya seperti itu, ya saya pernah. Yang pernah saya lakukan itu untuk menenangkan diri saya sendiri adalah sholat malam. Salah satu contohnya sholat malam. Karena menurut saya ibadah yang dilakukan di pagi hari dengan di malam hari itu memang berbeda. Karena di malam hari itu mungkin dari suasananya juga mendukung, tidak terlalu ramai dengan suara kebisingan yang lain-lain, suara manusiawi seperti itu. Jadi ketika saya melakukan sholat malam dan berdoa di malam hari, hati saya terasa lebih tenang dibandingkan saya berdoa di pagi hari. Jadi, lebih rileks. Jadi imbasnya ke pagi hari yang saya jalani, hati saya lebih tenang karena sudah dari awal, dari saat malam sudah beribadah dan dengan tenang. Jadi di pagi hari saya sudah siap untuk melakukan sesuatu karena dengan situasi tubuh dan pikirannya sudah tenang. Seperti itu. Baik, setelah saya menerima jawaban dari Anda, bisa disimpulkan bahwasanya agama Islam dan ibadah itu adalah landasan dan fondasi bagi hidup Anda. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya. Saya berterima kasih atas waktu yang sudah Anda luangkan pada malam hari ini dan jawaban-jawaban Anda dari pertanyaan saya. Semoga bermanfaat bagi hidup kita berdua. Terima kasih.